Bab 571. Ada aku di sini. Plak. Setelah pintu mobil ditutup, Colden Ye langsung bersandar kemari untuk mengenakan dia sabuk pengaman. Audrey Han berkata dengan kesulitan, aku bisa melakukannya sendiri. Tapi Colden Ye tidak menghiraukannya sama sekali. Dia berada di hadapan tubuh Audrey Han dan memasangkan sabuk pengaman kepadanya. Nafas hangat menyembur ke lehernya. Audrey Han mengedipkan matanya, melihat hidung Colden yang mancung dan bibirnya yang tipis, membuatnya memiliki sebuah perasaan untuk menciumnya. Ketika pemikiran ini baru saja muncul di benaknya, Audrey Han langsung memasang wajah yang pucat. Di saat bersamaan dia langsung mendorong tubuh Colden Ye. Untungnya Colden Ye sudah mengenakan sabuk pengaman untuknya. Ketika ingin memisahkan diri darinya, dirinya langsung didorong olehnya dan jatuh ke atas tempat duduk pengemudi. Dia menggerutkan keningnya berkata, apa-apaan kamu ini? Audrey Han merasa telinganya terasa panas, menggertakkan giginya, kamu menjauhlah dariku, aku tidak memerlukan kamu melakukan semua ini untuk aku. Jelas-jelas hal yang bisa dia lakukan sendiri, tapi Colden mati-matian ingin merebutnya. Ini semua sudah aku lakukan, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Colden Ye awalnya ingin sedikit marah, tapi melihat telinga Audrey Han yang merah, membuatnya langsung tahu kalau dia tadi merasa malu. Lalu mengapa Audrey Han tadi bisa malu? Dia tidak mengetahuinya, namun mengetahui Audrey Han merasa malu tanpa sadar membuat hatinya merasa senang. Audrey Han memalingkan wajahnya, menurunkan jendela mobil, tidak berencana untuk menghiraukan dia lagi. Orang ini semakin dihiraukan membuatnya menjadi semakin bersemangat. Pergi ke perusahaan. Audrey Han menganggukkan kepala dengan enggan. Colden Ye mengendarai mobil dengan sangat stabil. Audrey Han pada awalnya merasa sedikit bingung, selain itu jarak dari sini ke perusahaan lumayan jauh. Pada awalnya dia masih menikmati hembusan angin yang dingin untuk menghilangkan rasa panas pada wajahnya, namun tidak sampai 1 menit, jendela mobil ditutup oleh Colden Ye. Hal ini membuat Audrey Han marah, lalu langsung menoleh dan bertanya kepadanya. Untuk apa kamu tutup jendela? Apa kamu lupa kalau sekarang kamu adalah orang sakit? Tidak boleh kena angin. Audrey Han. Sudahlah, kalau tidak boleh kena angin ya sudah. Dia berbalik ke kursi belakang, namun Colden Ye buka suara lagi, apa kamu mau menurunkan tempat duduk dan tidur sebentar? Tidak perlu. Audrey Han duduk dengan tegap, bisa dibilang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Colden Ye. Colden Ye tidak membicarakan dia lagi. Setelah duduk dengan tegap beberapa saat, Audrey Han akhirnya tidak tahan lagi, tubuhnya perlahan-lahan bersandar ke belakang, kepalanya bersandar ke tempat duduk, matanya terasa berat, seolah-olah tidak bisa dibuka lagi. Akhirnya deru nafasnya berubah menjadi datar. Colden Ye membuka kancing paling atas pada setelan yang dia kenakan. Ketika lampu merah dia melepaskan jas yang dia kenakan, lalu menutupi tubuh Audrey Han dengan lembut. Audrey Han yang tertidur itu merasa sedikit dingin, lalu karena jas itu baru saja dilepaskan, jadi di sana masih menyisakan kehangatan tubuh Colden Ye, maka ketika jas itu menyelimuti tubuhnya, bahu dan tangan Audrey Han tanpa sadar langsung menyusut ke dalam jas yang hangat itu. Colden Ye menggerutkan keningnya, langsung mengatur suhu AC dalam mobil. Suhu mobil itu seketika berubah menjadi hangat. Audrey Han yang sedang tertidur itu juga tidak menyusutkan tubuhnya lagi, namun dia berbaring di sana dengan tenang dan wajah yang hening. Di bawah gedung perusahaan, sebuah mobil berhenti di depan pintu. Sebenarnya mereka sudah sampai dalam beberapa saat, tapi Colden Ye melihat Audrey Han tidur dengan nyenyak, jadi dia tidak tega untuk mengganggunya. Ditambah dia sedang sakit, jadi hal yang normal kalau dia merasa mengantuk. Kalau di sini bisa membuatnya tidur dengan nyenyak, maka lebih baik biarkan dia istirahat lebih lama. Colden Ye mengeluarkan ponsel, ponselnya juga sudah terhubung dengan kamera, jadi bisa langsung memeriksa keadaan dan berita rumah Audrey Han sekarang. Yang jelas dilihat beberapa kali, gambaran itu terlihat sangat normal. Colden Ye akhirnya menghelakan nafas lega,
sepertinya pihak lawan sudah menyadari kalau mereka saat ini sudah mulai melakukan serangan balik, jadi mereka menghentikan gerakan mereka dengan tepat waktu. Sepertinya dalam waktu beberapa hari ini dia bisa sedikit santai. Ketika menyimpan ponselnya, Golden Ye melirik Audrey Han yang tidur dengan nyenyak di samping. Hal ini membuatnya tidak tahan untuk mengulurkan tangannya, lalu mengelus pipinya dengan lembut, berkata, "Selama ada aku, maka tidak akan ada orang yang bisa menyakiti kamu." Audrey Han tiba-tiba bangun dengan terkejut. Bukan karena apa-apa, ini semua karena dalam mimpinya dia tiba-tiba merasa kalau dirinya masih berada dalam mobil, dan dia mau pergi ke perusahaan, jadi dia tentu saja membuka matanya. Dia tiba-tiba mendudukkan tubuhnya, jas yang menutupi tubuhnya juga turun karena gerakannya. Audrey Han menundukkan kepala untuk melihatnya. Dia baru menyadari ini adalah jas setelan Golden Ye. Dia baru saja ingin mengulurkan tangan untuk mengambil jas itu, namun langsung terdengar suara Golden Ye. "Sudah bangun." Mendengar ini Audrey Han langsung menoleh ke samping. Ternyata dia melihat Golden Ye juga menurunkan tempat duduknya sendiri dan berbaring di sana dengan santai. Audrey Han menoleh melihat keluar jendela. Ternyata dia sudah sampai ke bawah perusahaan. Dia menggerucutkan bibirnya, tidak tahan untuk bertanya, "Aku tidur berapa lama?" Golden Ye tersenyum, "Tidak lama, sekitar 2 jam." 2 jam. Sekali mendengar angka ini, ekspresi wajah Audrey Han langsung berubah. Dia menggertakkan giginya, berkata, "2 jam masih dibilang tidak lama. Kalau kamu tahu, mengapa tidak membangunkan aku? Apakah tidur itu tidak baik?" Golden Ye melihat ke arah Audrey Han. "Kalau semangat kamu tidak baik, jika kamu naik ke atas juga tidak akan bisa menangani apapun. Tidak masuk di akal. Apakah ini alasan kamu tidak membangunkan aku?" Audrey Han ingin berdebat dengannya, tapi melihat ekspresi wajah Golden, membuatnya langsung berubah pikiran. Dia merasa berdebat dengan Golden tidak ada gunanya, jadi dia hanya menoleh, berkata, "Sudahlah, aku masih ada urusan penting yang harus ditangani. Karena kamu sudah antar aku kemari dengan aman, maka kamu bisa pergi dari sini dengan tenang." "Tidak bisa." "Mengapa?" "Aku akan tunggu kamu turun, lalu antar kamu pulang." Audrey Han, "Paling tidak selama kamu sakit aku tidak akan membiarkan kamu mengendarai mobil sendiri. Pergilah tangani urusanmu, aku beri kamu waktu 20 menit. 20 menit. Golden Ye memasang wajah serius, berkata, "Kamu sekarang adalah orang sakit, tidak boleh bekerja dengan keras. Jika kamu terus di sini maka waktu 20 menit kamu akan habis." Mendengar ini Audrey Han merasa sedikit lucu, tapi dia tidak bisa tertawa. Akhirnya dia hanya bisa melihat Golden Ye dengan lucu. "Apa kamu tidak merasa semua yang kamu lakukan ini terlalu berlebihan? Masih ada 19 menit. Audrey Han, kalau waktunya sudah habis, maka aku akan naik untuk mencarimu." Dia tersenyum, berbicara dengan wajah yang dingin, sedikitpun tidak terlihat seperti sedang bercanda. Audrey Han melihat dia beberapa saat. Tiba-tiba dia melempar jas ke arahnya, lalu berbalik membuka pintu dan turun dari sana. 19 menit ya 19 menit, siapa yang takut? Dia berjalan masuk ke dalam perusahaan. Setelah berjalan lama dia masih bisa merasakan tatapan mata dingin itu masih ditujukan pada dirinya. Audrey Han tentu saja tahu apa yang dikatakan oleh dia itu benar. Tidak peduli apakah dia menyetujuinya atau tidak, selama waktu itu sampai, Golden pasti akan naik untuk mencarinya. Nantinya tidak peduli apakah dia sudah menyelesaikan urusannya, tidak peduli apakah Golden bisa membawa dirinya pergi, tapi pasti akan mengganggunya. Jadi Audrey Han hanya bisa mempercepat langkah kakinya, berharap dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat. Setelah dia pergi, Golden Ye mengangkat tangannya untuk melihat jam sekilas, dan sedikit tersenyum. Bersambung.